Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang hal waqa'al qiyas minhu alaihi salatu wassalam. Jadi pertanyaannya seperti ini. Apakah qiyas pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebelumnya kita membahas apa itu dalil qiyas dan masyru'iyatul qiyas fil Islam. Sekarang apakah qiyas sendiri pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi sebenarnya pertanyaan masalah apakah qiyas itu pernah terjadi atau pernah dilakukan oleh Rasulullah itu lebih umum pertanyaannya jika kita mengatakan apakah Rasulullah SAW berijtihad. Berijtihad artinya mencari hukum dengan sendiri tanpa adanya wahyu begitu. Jadi timbul pertanyaan ini karena Rasulullah itu nabi. Semua yang beliau lakukan adalah wahyu. Kalau semua yang dilakukan adalah wahyu, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah wahyu, jadi untuk apa gunanya ijtihad atau untuk apa gunanya mencari-cari hukum begitu. Ijtihad ini adalah istilah usul fikih ya, artinya adalah badlul majhud linailil maqsud atau mengorbankan usaha untuk mendapatkan yang diperlukan. Jadi contoh misalkan ada hukum, tidak ada benda baru, tidak ada hukumnya. Nah, di sini seorang mujtahid, seorang mufti, dia di sini berijtihad mencari hukum yang sesuai dengan nas-nas agama yang sesuai sebagaimana dijelaskan di ilmu usul fikih. Itu ya. Jadi pertanyaannya apakah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ijtihad apa tidak? Di sini jelaskan wa hadhil mas'alatu, dan masalah ini mabniyatun ala mas'alatin amma minha, terdiri dari masalah yang lebih umum daripada masalah ini, itu masalah qiyas. Masalahnya itu apa? Apakah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ijtihad apa tidak? Karena beliau tidak memerlukan kepada wahyu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman in huwa illa wahyu yuha. Yani wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan di sini juga ada khilaf antara para ulama ya, ijtihad apa tidak? Apa ijtihad tuh betul saja kah, apa boleh salah? Jadi itu pembahasannya di ilmu usul fikih. Intinya di sini adalah sahih as-sahih, pendapat yang sahih sebagaimana di Jam'ul Jawami oleh Imam As-Subki, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ijtihad, tapi ijtihadnya Nabi tidak salah. Dan Nabi yufawwadu ilaihi, maksudnya diserahkan kepadanya. Jadi terpulang kepada keinginan Nabi dalam menghukumi sesuatu, seakan-akan dikatakan kepada beliau uhkum bima tasya, hukumilah sebagaimana yang kamu inginkan. Sudah, itu saja kesimpulan khilafnya. Berikutnya ini adalah contoh-contoh bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ijtihad ketika di masa hidup. Sebagian ada dijelaskan dalam Al-Quran, sebagian dijelaskan di dalam hadis. Contoh pertama adalah wa mimma huwa sarihun fi ijtihadihi, sesuatu yang jelas di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtihad adalah qauluhu ta'ala ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang halal bagimu? Engkau hanya menginginkan keridhaan daripada istri-istrimu. Sebenarnya ayat ini ada dua sababun nuzul, sebab ayat ini diturunkan. Tapi sebab yang pertama adalah yang paling terkenal, yaitu ketika itu Rasulullah SAW pergi ke rumah Hafsah binti Umar ya, Hafsah binti Umar, istrinya Rasulullah SAW, tetapi Hafsah tidak ada. Akhirnya ketika Hafsah ketika itu tengah balik kepada rumah ayahnya Umar bin Khattab. Nah, di situ Rasulullah ketika bersinggah begitu di rumah Hafsah, Rasulullah memanggil hambanya Rasulullah, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Nah, Rasulullah ketika Maria Al-Qibtiyah datang ke rumahnya Hafsah, ya sebagaimana ya layaknya gitu Rasulullah dengan hambanya atau dengan istrinya, Rasulullah melakukan yujami'uha, yani fi bait Hafsah. Nah, ketika
tidak lama begitu Hafsah balik. Nah, Hafsah melihat ada Maria di rumahnya. Di sini Hafsah marah dan seakan-akan dia tuh marah ya, namanya biasalah ada cemburu antar perempuan, dan dia mengatakan ya ini di rumah saya wa ala firashi begitu. Akhirnya Rasulullah di sini mengatakan lalu engkau maunya bagaimana? Jadi di sini seakan-akan Rasulullah ingin mendapatkan biar tidak marah istrinya. Apakah perlu saya mengharamkan dia daripada saya? Maksudnya jadi apakah perlu saya mengharamkan Maria untuk saya begitu? Nah, jadi Rasulullah seakan-akan yuharrim ma ahallallahu lahu. Maria halal li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hiya jariyatuhu au zaujatuhu. Halal. Tapi di sini seakan-akan Rasulullah untuk membuat istrinya Hafsah membuat ridho, seakan-akan Rasulullah mengatakan, perlukah saya mengharamkan Maria untuk saya begitu. Jadi untuk yabtaghi mardata azwajihi. Ini riwayah yang pertama dan yang paling terkenal. Kita tidak akan membahas riwayah yang kedua. Yang kedua ini kaitannya dengan makanan. Jadi kalau di sini seakan-akan Rasulullah mengharamkan jariyahnya untuknya, yang di kedua itu makanan ya. Intinya Rasulullah SAW di sini seakan-akan ijtihad, yakni yang halal tetapi Rasulullah mengatakan boleh diharamkan, atau Rasulullah mengharamkan dirinya untuk yang halal tersebut. Di sini dapat teguran dari Allah, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Ini contoh pertama Rasulullah ijtihad. Contoh yang kedua adalah kejadiannya di perang Badar. Ketika Rasulullah SAW mau memulai perang di perang Badar, Rasulullah dengan para sahabatnya singgah di satu tempat. Tetapi di tempat itu tidak ada airnya, atau tidak ada periginya. Akhirnya di situ ada sahabat Rasulullah yang bernama Al-Hubab bin Al-Munzir. Beliau bertanya, Rasulullah memilih tempat ini karena wahyu apa pendapat Rasulullah? Maksudnya ini dari Allah ke apa Rasulullah berijtihad gitu, bahasa bab ininya. Maka Rasulullah menjawab, ini pendapat saya. Nah, jadi kata Hubab, sebaiknya kita pilih tempat yang lain yang ada airnya. Jadi secara tidak langsung kita melarang musuh untuk minum karena air dalam peperangan sangat penting sekali begitu. Nah, jadi mungkin Rasulullah di sini lebih penyayang gitu. Jadi di sini yaghlibu ala qalbihi asy-syafaqah. Jadi seakan-akan di sini Rasulullah tuh menyayangi siapapun walaupun itu musuh. Jadi mencegah musuh dari air sebagaimana mencegah hewan daripada air. Jadi Rasulullah sangat-sangat penyayang. Jadi kata Hubab apa? Sebaiknya kita mencegah mereka dari air. Karena mencegah mereka dari air termasuk min makiyatil harb, termasuk cara tipu daya berperang dan yang menyebabkan kemenangan. Dan musuh kita adalah al-harbi, kafir harbi, dan kafir harbi bukan muhtaram, bukan termasuk hayawan muhtaram. Hingga memberi air atau mencegah air dari mereka tidak dilarang oleh agama. Juga sebenarnya ini juga qiyas. Jadi kafir harbi disamakan dengan hewan yang muhtaram. Kesimpulannya di situ di kisah ini adalah Rasulullah berpendapat bahwasanya mencegah orang kafir dari air itu tidak baik, sebagaimana tidak baik kita mencegah hewan dari air begitu. Jadi di sini seakan-akan Rasulullah berijtihad. Tamam, atau contoh Rasulullah berijtihad. Contoh berikutnya adalah wa minhu qauluhu ta'ala afallahu anka lima adzinta lahum. Jadi cerita ayat ini adalah Rasulullah SAW memberi izin kepada orang-orang yang meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak hadir perang Tabuk. Nah, padahal orang-orang yang meminta izin tidak hadir perang itu sudah diketahui bahwasanya orang-orang itu adalah orang-orang munafik. Jadi Rasulullah di sini dapat teguran. Tegurannya lihat, tegurannya sangat manis sekali karena dimulai dengan kata afallahu anka. Allah memaafkan kamu. Kenapa engkau izinkan mereka begitu? Ini teguran dari Allah. Jadi ijtihad Rasulullah SAW di sini apa? Rasulullah memberi izin kepada orang munafik. Nah, Allah menurunkan teguran di sini. Kenapa engkau izinkan mereka? Begitu. Yani utiba, Rasulullah ditegur.
atas memberi izin kepada orang yang nampak kemunafikan mereka dalam at-takhalluf. At-takhalluf yakni tidak ikut serta dari perang Tabuk. Dan di sini bukan maknanya Rasulullah ditegur dari wahyu, tetapi di sini nampak sekali Rasulullah di sini berijtihad, yaitu memberi izin dulu kepada orang munafik baru turun wahyu dan teguran dari Allah. Berikutnya ini yang di bawah ini contoh Rasulullah SAW ijtihad juga, yaitu apa? Rasulullah ketika perang Badar, di perang Badar kita tahu ada tawanan perang. Nah, tawanan perang ini sebagaimana kita baca di sirah, ada dua pendapat sahabat. Abu Bakar Siddiq berpendapat bahwasanya mereka ini dimaafkan saja dan diambil tebusan. Jadi mereka boleh membayar tebusan, mereka boleh bebas, atau mengajari anak-anak Madinah untuk pandai membaca dan menulis begitu. Dan Sayyidina Umar berpendapat bahwasanya sebaiknya mereka itu dibunuh begitu. Tetapi Rasulullah lebih suka pendapatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq karena beberapa pertimbangan atau beberapa ijtihad Rasulullah SAW. Ya. Lepas itu turun ayat yang menegur ini. Jadi lebih membenarkan pendapat Sayyidina Umar. Itu ayatnya maka kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Tidak hendaknya bagi seorang nabi tidak memiliki tawanan hingga dibunuh begitu, kesimpulannya dibunuh. Jadi ayat ini utiba ala istibqai asra badrin, ditegur Rasulullah SAW karena membiarkan tawanan di perang Badar bil fida, dengan hanya tebusan, membayar ijtihadan, karena Rasulullah di sini ijtihad. Di sini ijtihad Rasulullah dari mana? Amalan bi umumil afwi was safhil ma'muri bihi qabla nuzuli ayatil qital. Karena Rasulullah mengamalkan ayat-ayat atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang memaafkan dan memberi ampun. Jadi sebelum turun ayat qital, jelas di sana ada dalil-dalil yang lebih diperintahkan untuk kita memaafkan siapapun itu. Wa hamlan li ayatil qital ala ma qabla al-asri, dan juga membawa atau menjadikan ayat-ayat yang di situ diperintahkan untuk perang, dijadikannya ayat ini dianggap sebelum terjadinya tawanan. Maksudnya apa? Maksudnya diperangi itu orang kafir ketika perang, bukan setelah ditawan. Jadi kalau sudah ditawan tidak boleh dibunuh begitu. Ini beberapa pertimbangan ijtihad Rasulullah ya. Atau juga lihajatil muslimina ilal mal alladhi yuqawihim, atau ijtihad Rasulullah ini berlandaskan kepada apa? Karena orang muslim ketika itu masih lemah, dan di sini perlu kepada harta yang membuat mereka kuat. Atau juga amalan bi muqtada makarimil akhlaq. Di sini Rasulullah ijtihadnya lebih kepada apa tuntutan ya, muqtada yakni tuntutan akhlak mulia. Apa tuntutan akhlak mulia? Yaitu memaafkan ketika mampu untuk membalas. Ini contoh ijtihad Rasulullah di perang Badar. Berikutnya adalah contoh ijtihad Rasulullah yang dijelaskan di beberapa hadis sahih. Saya jelaskan dulu kesimpulannya, nanti dibaca ya. Jadi ketika itu Raisul Munafiqin bernama Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal. Dan ketika dia meninggal, Rasulullah pergi untuk menyolati Raisul Munafiqin ini, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya Sayyidina Umar ketika melihat Rasulullah ingin menyolati orang munafik ini, Sayyidina Umar itu mengatakan begini, kenapa atusalli alaihi wa qad nuhita 'ani salati alaihim? Apakah engkau wahai Rasulullah mensolati dia ini, seorang munafik, padahal engkau sudah dilarang? Nah, udah ya. Ini yang dikatakan Sayyidina Umar kepada Rasulullah. Kata ulama, mungkin maksudnya Sayyidina Umar itu adalah ayat yang mengatakan apa? Ma kana lin-nabiyyi an yastaghfir, ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak sehendaknya seorang nabi dan orang-orang beriman tidak beristighfar atau tidak meminta ampun kepada orang musyrikin.
Mungkin ini yang dimaksud Sayyidina Umar, bahwasanya engkau wahai Rasulullah sudah dilarang untuk menyolati mereka. Jadi seakan-akan di sini Sayyidina Umar menyamakan menyolati disamakan dengan istighfar, sama-sama meminta ampun gitu. Jadi kalau Rasulullah menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul, seakan-akan Rasulullah meminta ampun untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Kejadian Rasulullah mau menyolati dan kejadian pertanyaan Sayyidina Umar ini sebelum turun ayat, yang kebetulan selepas itu turun ayat yang berbunyi wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan kau salati wahai Muhammad kepada seorang pun dari mereka kalau wafat, kalau meninggal selamanya. Jadi ayat ini turun sesuai dengan pendapatnya Sayyidina Umar, yaitu tidak boleh menyolati orang munafik, menyolati atau sholat terhadap orang munafik yang kemunafikannya sudah nampak sekali seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Dah, itu kesimpulan kisah ini, tapi ada baiknya kita baca. Di antaranya adalah hadis di as-sihah atau as-sahah. As-sihah maksudnya kitab-kitab sahih seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan sahih-sahih yang lain, bahwasanya Rasulullah SAW menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul al-munafiq. Faqalahu Umar radhiyallahu anhu atusalli alaihi wa qad nuhita anis salati alaihim. Apakah engkau wahai Rasulullah menyolati dia padahal engkau sudah dilarang untuk menyolati mereka? Akhirnya turun ayat wala tusalli ala ahadim minhum mata abada, dan jangan kau salati kepada siapapun yang meninggal daripada mereka selamanya wahai Muhammad. Yani wala tusalli khitab kepada Rasulullah SAW. Jadi pertanyaan Sayyidina Umar itu sebelum ayat ini turun ya. Pertanyaan Sayyidina Umar itu mungkin berlandaskan kepada ayat satu lagi, yaitu yang dilarang untuk beristighfar kepada orang-orang musyrikin. Wala'alla muradu Umar radhiyallahu anhu, mungkin maksud Umar radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan waqad nuhita, engkau sudah dilarang wahai Rasulullah, yaitu apa yang dimaksud adalah larangan untuk beristighfar sebagaimana disebut dalam ayat ma kana lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Maka di sini Sayyidina Umar faqasa as-salata 'ala al-istighfar. Sayyidina Umar mengkias salat kepada orang munafik tidak boleh sebagaimana istighfar pun tidak boleh. Jadi mengkiaskan salat alaihim kepada istighfar lahum. Istighfar ini kias ini imma musawah au aulawiyan. Maksudnya ini nanti di dalam bab kias nanti ada namanya kias musawi, ada kias aulawi. Kias musawi maksudnya salat sama istighfar ya sama-sama doa gitu karena sama kedudukannya. Atau kias aulawi gitu. Kias aulawi itu apa? Istighfar saja tidak boleh apalagi salat begitu. Atau sama begitu. Namanya musawah itu artinya sama. Al-asal sama fara'nya sama. Kalau aulawi artinya yang yuqas alaih lebih aula, lebih afdal, seperti wala taqul lahuma uffin, jangan kau katakan kepada kedua orang tuamu uffin gitu. Kata uffin saja tidak boleh apalagi engkau memukul gitu. Namanya kias aulawi. Itu nanti jelasnya di usul fikih ya, kias aulawi. Jadi pendapat Sayyidina Umar ini seakan-akan di sini ada kias gitu. Kiasus shalah adalah istighfar, baik kias musawah atau kias aulawi. Atau Sayyidina Umar berpendapat bahwasanya istighfar juga masuk kepada sholat jenazah karena dia sama-sama doa. Maka dalil istighfar mencakup dalilnya dalil umum begitu. Akhirnya kebetulan juga Al-Quran turun bitaswibi membenarkan pendapat Sayyidina Umar. Kita masih ingat ya tadi bahwasanya ulama berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW ijtihad, tetapi wa annahu yufawwadu ilaihi. Jadi Rasulullah seakan-akan diserahkan hukum kepadanya, seakan-akan dikatakan uhkum bima tasya. Tamam. Nah, di sini Sayyid Muhammad ingin menjelaskan di antara contoh penyerahan hukum kepada Rasulullah yaitu qauluhu ta'ala inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma, yani litahkuma anta ya Muhammad bainan nas bima arakallah, sesuai yang diberi pandangan oleh Allah. Jadi di sini seakan-akan di sini Rasulullah diberi hak wewenang untuk memberi hukum, yufawwadu ilaihi fi amir hukum li'annahu litahkuma bainan nas bima arakallah. Dah.
Itu contoh-contoh ijtihad dan contoh bahwasanya ijtihad Nabi itu yufawwadu ilaih, seakan-akan Nabi dikatakan kepadanya uhkum bima tasya. Berikutnya adalah contoh di hadis Muslim. Contoh ijtihad Nabi ya. Apa di sini Nabi mengatakan laqad hamamtu an anha 'anil ghilah hatta dzukirtu anna farisa warruma yasna'unahu fala yadurru auladahum hatta dzukirtu aw hatta dzakartu gitu. La ata'akkad min hadza. Laqad hamamtu, saya telah berkeinginan untuk melarang al-ghilah. Al-ghilah itu artinya nih boleh perempuan hamil menyusui atau perempuan hamil didatangi begitu. Jadi baik ketidak orang perempuan hamil itu menyusui atau orang perempuan hamil itu didatangi. Jadi sebelumnya Rasulullah ingin melarang ghilah. Hingga kata Rasulullah, saya mendengar atau saya disebutkan kepada saya atau hatta dzukirtu anna farisa wa rum, bahwasanya orang-orang Persia dan orang-orang Romawi melakukan itu. Melakukan apa? Melakukan ghilah. Fala yadurru auladahum, tetapi tidak membahayakan anak-anak mereka. Lihat ya, di sini adalah contoh Nabi ingin berijtihad. Nabi ingin melarang, tetapi ternyata ketika Rasulullah melihat anak-anak orang Faris dan orang Romawi melakukan ini dan tidak membahayakan anak mereka walaupun anak mereka itu di dalam kandungan. Jadi di sini contoh ijtihad. Rasulullah tidak jadi memberi larangan. Contoh ijtihad Rasulullah SAW berikutnya adalah laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Kalau seandainya saya tidak akan atau merasa akan mensusahkan, menyukarkan bagi umatku, pasti saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap sholat. Artinya di sini seakan-akan Rasulullah kalau misalkan mudah pasti saya akan katakan wajib. Jadi di sini ada macam ijtihad begitu ya. Kalau begini saya akan katakan begini, kalau begini saya akan katakan begini. Hadis berikut contoh ijtihad Nabi SAW, yaitu hadis bahwasanya ini Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah ya, laula hadatsatu ahdi qaumiki bil kufr lanaqadtul ka'bata wala ja'altuha ala asasi Ibrahim. Jadi di sini Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, kalau bukan karena kaummu baru saja berpisah dari kekafiran. Maksudnya laula hadatsatu ahd. Haditsu ahd maksudnya seseorang baru melakukan sesuatu. Contoh misalkan ana haditsu ahdin bizawaj, yakni saya baru menikah. Laula hadatsatu ahdi qaumiki, kalau seandainya kaummu bukan baru saja dari kekufuran, yakni baru masuk Islam, sebelumnya baru kafir, pasti saya akan naqadtul Ka'bah, maksudnya saya akan hancurkan Ka'bah, wala ja'atuha ala asasi Ibrahim, dan saya akan jadikan Ka'bah ala asas Ibrahim, sesuai pondasi asas yang dibina oleh Nabi Ibrahim. Jadi Rasulullah di sini masih meraihkan atau menghormati atau menjaga perasaan kaumnya. Kalau misalkan tidak menjaga ini, pasti Rasulullah sudah menghancurkan Ka'bah dan dikembalikan sebagaimana asas yang dibina oleh Nabi Ibrahim. Ini adalah contoh-contoh ijtihad Rasulullah SAW dan masih ada lagi.